Pak, apa sih kandungan dari gandum itu? Ya, gandum sebagai sumber karbohidrat sama seperti tanaman pangan yang lain ya. Tanaman pangan itu gandum itu sama dengan padi, jagung, kita sebut biji-bijian atau serealia. Itu semua produk untuk karbohidrat. Selain biji-bijian, kita juga mengenal umbi-umbian. Nah, umbi-umbian itu juga merupakan produk karbohidrat. Karbohidrat itu adalah sumber energi yang selain protein dan lemak. Tapi protein dan lemak itu cenderung memberikan fungsi untuk tubuh manusia yang lain, fungsi lain, sementara karbo umumnya lebih ke sumber energi. Berarti kandungannya itu lebih ke karbohidrat ya Pak. Nah, ngomongin masalah kandungan nih, pasti ada manfaatnya untuk kesehatan. Nah, manfaat gandum untuk kesehatan itu apa ya Pak? Ya, nomor satu karbohidrat sebagai sumber energi ya. Sebagai gambaran kalau kita puasa, saum Ramadan itu tidak makan dari sejak subuh, sebelum sholat subuh sampai saat sholat maghrib, itu badan pasti akan terasa lemas. Tapi saat puasa pun juga Tuhan memberikan beberapa manfaat justru untuk kesehatan. Kita kalau kurang energi kita akan merasa lemas. Tapi kalau batas puasa kita dari waktu subuh sampai maghrib itu masih mending. Paling berapa? 14 jam ya. 14 jam, nggak sampai 15 jam. Ini bandingkan kalau kita berada di negara 4 musim di saat puncak summer, itu yang pernah saya lakukan waktu saya studi S3 di Jerman. Azan subuh itu jam 3 dini hari. Sementara matahari terbenam maghrib itu jam 10 malam. Jadi puasanya 12 jam ditambah 7, 19 jam puasa. Bahkan kalau lebih ke utara lagi, lebih ke utara ya, itu bisa puncak summer itu, puncak musim panas, matahari tidak pernah terbenam. Ini juga ilmu untuk adik-adik ya. Bagaimana Tuhan menciptakan kita hidup di bumi ini, kita di tropis. Tropis itu enak, cenderung 12 jam siang, 12 jam malam. Tapi kalau di negara 4 musim, kalau adik-adik pas merasakan di utara, puncak musim panas itu bisa matahari tidak terbenam. Itu bagaimana merasakan puasa yang tidak pernah berbuka. Tapi ya itulah Allah memberikan kelebihan pada kita manusia dengan kita punya cadangan energi, sehingga secara fisiologis pada saat kita berpuasa maka otot yang merupakan glikogen itu akan diubah menjadi glukosa, gula darah, dan itu menjadi energi. Jadi di sini memang kita butuh energi, tapi Tuhan juga memerintahkan kita puasa agar selama sekian jam kita puasa itu perut, lambung, usus itu istirahat. Jadi seperti pabrik, seperti mobil, mesin, itu nggak boleh diforsir terus menerus 24 jam tanpa henti. Harus ada saat-saat dia istirahat. Itu tujuan hubungannya dengan saum ya. Tapi ini kita bicara dengan sumber energi yang menjadi kebutuhan setiap individu, setiap makhluk, bukan cuma manusia ya, hewan, tumbuhan, bahkan mikroorganisme, virus, bakteri, dia juga butuh energi, gitu ya. Itu yang kita pelajari sebagai ilmu eksak. Berarti sebagai sumber energi nih.